Oke, baik. Materi kita pada saat ini adalah tentang audit terhadap siklus pengeluaran, khusus untuk pengujian substantif terhadap aktiva tidak berwujud. Ya. Learning objectives kita pada materi ini adalah pertama, kita akan mereview kembali deskripsi dari aktiva tidak berwujud, intangible asset. Ya. Kemudian kedua, prinsip akuntansi yang berterima umum dalam penyajian unsur aktiva tidak berwujud di dalam neraca. Kemudian yang ketiga adalah tujuan pengujian substantif terhadap aktiva tidak berwujud, dan kemudian program pengujian substantif terhadap aktiva tidak berwujud. Nah, yang pertama adalah tentang aktiva tidak berwujud atau intangible asset ini. Aktiva tidak berwujud bukan merupakan klaim kepada pihak lain, juga bukan merupakan hak yang eksistensinya itu secara fisik ada. Namanya juga tidak berwujud ya. Aktiva tidak berwujud merupakan keistimewaan yang melekat pada produk, proses, atau lokasi. Jadi keistimewaan ini bisa bersifat eksklusif, mungkin ya diperoleh dari pemerintah, misalnya paten ya. Kita sudah pernah dengar ya istilah paten itu apa, atau mungkin diciptakan misalnya goodwill, atau mungkin diperoleh dari pemiliknya, misalnya leasehold ya. Oke. Kalau kita berbicara mengenai golongan aktiva tidak berwujud untuk intangible asset ini, dia dibagi menjadi dua kelompok ya. Yang pertama, aktiva tidak berwujud yang eksistensinya dibatasi oleh hukum, peraturan, perjanjian, atau karena sifat aktiva tidak berwujud itu sendiri. Oke ya, jadi contoh aktiva tidak berwujud kelompok ini adalah paten, leasehold, hak cipta, copyright, fixed term franchises, misalnya lisensi, goodwill, atau biaya organisasi. Sedangkan yang kedua adalah, kelompok yang kedua, aktiva tidak berwujud yang eksistensinya itu tidak terbatas. Yang pada saat pemerolehannya tidak menunjukkan adanya keterbatasan eksistensinya. Misalnya, merek dan nama dagang, trademarks ya, atau trade names. Proses atas rumus rahasia misalnya, atau rumus rahasia, perpetual franchises, atau goodwill. Contoh-contoh aktiva tidak berwujud. Ini kita sudah pelajari sebenarnya di kelas accounting ya. Jadi seperti contoh paten. Paten itu kan hak istimewa yang bersifat eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atau perusahaan untuk memproduksi atau menjual atau memanfaatkan penemuan atau proses ya. Jadi paten ini diberikan untuk jangka waktu tertentu. Nah, setelah jangka waktu tersebut habis, hak monopoli tersebut juga berakhir. Jadi paten ini terdaftar atas nama pemiliknya di Direktorat Paten, dan pendaftaran ini merupakan bukti sebenarnya mengenai hak kepemilikan atas paten tersebut. Jadi kalau ada paten harus didaftarkan. Jangan yang lain sudah terlanjur mengklaim ya, ngaku-ngaku. Jadi harus didaftarkan. Paten mungkin dimiliki oleh perusahaan sebagai hasil penemuannya, atau juga dia beli hak paten itu dari pihak lain. Nah, perusahaan mungkin juga melakukan produksi dan penjualan produk atas dasar paten yang dimiliki oleh pihak lain. Nah, dalam hal terakhir ini, perusahaan harus membayar royalti kepada pemilik paten tersebut berdasarkan jumlah produk yang diproduksinya atau dijual. Ya. Kemudian kita kalau berbicara mengenai intangible asset dalam bentuk misalnya contoh leasehold, suatu lease itu merupakan hak untuk menggunakan kekayaan tetap untuk jangka waktu tersebut dalam kontrak. Contoh lease itu sebagai berikut misalnya. Suatu perusahaan, dia membangun sebuah gedung sesuai spesifikasi yang ditetapkannya. Kemudian menjual gedung tersebut, jadi umumnya kepada perusahaan asuransi atau lembaga keuangan yang lain. Dan bersamaan dengan itu, perusahaan tersebut menyewa kembali bangunan tersebut untuk jangka waktu tertentu. Jadi transaksi demikian disebut sale and lease back. Ya. Kemudian ada juga yang contoh aktiva tidak berwujud itu adalah hak cipta. Nah, ini ya hak cipta.
Hak cipta itu apa? Hak cipta itu adalah hak istimewa yang bersifat eksklusif yang diberikan oleh pemerintah untuk ya misalnya memproduksi dan menjual atau menggunakan pemanfaatan yang lain ya. Tulisan, gambar, komposisi musik, peta, karya seni dan lain-lain. Kalau franchise itu apa? Franchise itu adalah suatu kontrak yang memberikan hak penggunaan tertentu atau hak istimewa kepada pihak tertentu untuk berusaha. Kalau berbicara merek dan nama dagang. Nah, kalau merek dagang itu kan adalah tanda ya, simbol, rancangan. Atau merek produk, brand name yang diciptakan sedemikian sehingga memudahkan pembeli untuk mengidentifikasi produk tersebut. Jadi kalau kita lihat simbol misalnya ada orang tua, ada warna merah putih, ada janggutnya. Anak-anak langsung gampang lihat, oh itu misalnya KFC ya. Jadi itu diciptakan sedemikian rupa sehingga memudahkan pembeli mengidentifikasi itu produk apa. Nama dagang adalah suatu produk yang membedakan produk tersebut dengan produk yang lain. Jadi merek dan nama dagang harus didaftarkan ke Direktorat Paten juga. Dan pendaftar akan memperoleh hak monopoli dalam menggunakan nama dan merek dagang tersebut untuk jangka waktu tertentu. Nah, merek dan nama dagang harus dicatat sebesar cost-nya ya dan harus diamortisasi seluruhnya jika sudah tidak bermanfaat lagi. Cost merek terdiri dari biaya untuk membuat desain ya, mendesainnya atau harga belinya. Kalau berbicara cost nama dagang umumnya relatif kecil dan umumnya diperlakukan sebagai biaya promosi penjualan, seringkali nama dagang merupakan penyebab timbulnya goodwill ini ya, sehingga diperlukan sebagai penambah di account goodwill. Kalau kita berbicara contoh-contoh yang lain mungkin ya seperti ada lagi kontrak lisensi atau kontrak royalties. Itu juga ada ya sebagai contoh aktiva tidak berwujud. Jadi kontrak lisensi dan kontrak royalties diadakan di bawah hak paten dan hak cipta. Umumnya pembeli lisensi tidak mengkapitalisasi, tidak kapitalize biaya pengacara dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh lisensi. Jika lisensi diperoleh dengan suatu kontrak yang harga pemerolehannya dibayar sekaligus pada saat kontrak ditandatangani, hingga harga kontrak tersebut merupakan aktiva tidak berwujud dan harus diamortisasi selama umur ekonomis kontrak lisensi tersebut. Nah, kalian juga kan pernah mendengar istilah goodwill ya. Goodwill itu kan timbul umumnya karena adanya penggabungan usaha satu perusahaan dengan perusahaan yang lain dalam satu kesatuan usaha yang baru. Nah, tugas pertama auditor dalam audit terhadap goodwill adalah menentukan bagaimana jumlah goodwill mula-mula ditetapkan di dalam akun goodwill. Kemudian ada juga biaya organisasi. Nah, biaya organisasi ini dikeluarkan sebelum perusahaan beroperasi secara komersial. Contoh biaya ini adalah biaya penasihat hukum, biaya promosi, biaya pendaftaran badan usaha, biaya untuk mendapatkan izin usaha, dan biaya akuntansi publik. Nah, ini prinsip akuntansi berkaitan umum dengan penyajian aktiva tidak berwujud di dalam neraca itu seperti apa? Yang pertama adalah intangible asset ini atau aktiva tidak berwujud harus disajikan secara terpisah dalam neraca. Jika mungkin aktiva tidak berwujud yang mempunyai umur ekonomis yang terbatas harus disajikan terpisah dari aktiva tidak berwujud yang mempunyai umur ekonomis yang tidak terbatas. Kemudian yang ketiga adalah dasar penilaian aktiva tidak berwujud harus disebutkan dan mode amortisasinya juga harus dijelaskan dalam laporan keuangan. Nah, kemudian kita masuk ke tujuan pengujian substantif terhadap aktiva tidak berwujud itu seperti apa. Tujuannya adalah untuk kita melakukan atau auditor melakukan pengujian substantif adalah pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan aktiva tidak berwujud. Jadi ini to make sure reliability-nya, tingkat keandalan catatan akuntansinya. Kemudian yang kedua adalah untuk membuktikan keberadaan aktiva tidak berwujud dan keterjadian, jadi eksistensi and occurrence di sini ya, yang berkaitan dengan aktiva tidak berwujud yang dicantumkan di neraca. Kemudian akan membuktikan hak kepemilikan klien atas aktiva tidak berwujud yang dicantumkan di neraca. Tujuan yang lain dari pengujian substantif adalah membuktikan kewajaran penilaian untuk intangible asset ini yang dicantumkan di neraca. Dan kemudian
auditor perlu melakukan tujuan pengujian substantif untuk membuktikan ini tingkat kewajaran, penyajian, dan pengungkapan aktiva tidak berwujud di neraca. Kalau yang keempat terakhir ini membuktikan kewajaran penilaiannya, kalau yang kelima membuktikan kewajaran penyajian serta pengungkapannya. Kalau kita perhatikan rangka tujuan pengujian substantif terhadap aktiva tetap tidak berwujud dan prosedur auditnya itu dimulai dari saldo akun aktiva tidak berwujud yang disajikan dalam laporan keuangan, kemudian dicek ya saldo akun aktiva tidak berwujud yang sesungguhnya itu seperti apa melalui beberapa tujuan pengujian substantif ya ini yang memenuhi 5 asersi. Oke, yang pertama adalah prosedur audit awal. Prosedur audit awal. Jadi sebelum membuktikan apakah saldo aktiva tidak berwujud ini yang dicantumkan oleh klien di dalam neracanya sesuai dengan aktiva tidak berwujud yang benar-benar ada pada tanggal neraca, auditor itu akan melakukan rekonsiliasi antara informasi aktiva tidak berwujud yang dicantumkan di neraca dengan catatan-catatan akuntansi yang mendukungnya. Nah, rekonsiliasi ini penting. Kenapa? Karena ini dilakukan agar auditor memperoleh keyakinan bahwa informasi aktiva tidak berwujud yang dicantumkan di neraca didukung dengan catatan akuntansi yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, auditor melakukan 5 prosedur audit dalam rekonsiliasi informasi aktiva tidak berwujud ini di neraca dengan catatan akuntansi yang bersangkutan. Jadi di prosedur audit awal ini yang pertama adalah usut saldo aktiva tidak berwujud, ya ini aktiva tidak berwujud ya, yang tercantum di dalam neraca ke saldo akun aktiva tidak berwujud yang bersangkutan di buku besar. Kemudian hitung kembali saldo akun aktiva tidak berwujud di dalam buku besar. Kemudian lakukan review terhadap mutasi luar biasa dari jumlah dan postingan dalam akun aktiva tidak berwujud dan akumulasi amortisasinya. Kemudian usut saldo awal akun aktiva tidak berwujud ke kertas kerja tahun lalu, serta yang terakhir usut posting pendebitan dan pengkreditan akun aktiva tidak berwujud ke dalam jurnal yang bersangkutan. Itu untuk prosedur audit awalnya ya. Itu untuk prosedur audit awalnya ini. Jadi kalau kita berbicara mengenai usut saldo aktiva tetap yang tercantum di dalam, aktiva tidak berwujud ya, ini yang tercantum di dalam neraca ke saldo akun aktiva tidak berwujud yang di laporan buku besar, itu untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo aktiva tidak berwujud yang tercantum di neraca itu didukung oleh catatan akuntansi yang dapat dipercaya kebenaran mekanisme pencatatannya. Maka saldo aktiva tidak berwujud yang dicantumkan di neraca itu diusut ke akun buku besar. Jadi seperti paten, leasehold, hak cipta, franchises, lisensi, goodwill, biaya organisasi atau merek, dan nama dagang ya. Kemudian untuk yang hitung kembali saldo akun aktiva tidak berwujud dalam buku besar, itu untuk memperoleh keyakinan mengenai ketelitian. Jadi cek, ini kegiatan itu tuh dilakukan untuk mau cek ketelitian penghitungan saldo akun intangible asset ini. Jadi auditor hitung kembali saldo akun aktiva tidak berwujud ini sementara dan aktiva tidak berwujud jangka panjang dengan cara dia tambah saldo awal dengan jumlah yang didebit dan kurang dengan semua jumlah yang dikreditkan tiap-tiap akun tersebut. Nah, yang bagian ketiga ini melakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun aktiva tidak berwujud dan akumulasi amortisasinya. Jadi kalau ada ketidakberesan dalam transaksi, pemerolehan, dan amortisasi aktiva tidak berwujud dapat ditemukan ini melalui review atas mutasi luar biasa, baik dalam jumlah maupun sumber postingan dalam akun tidak berwujud. Jadi akumulasi amortisasi dan akun biaya amortisasi aktiva tidak berwujud, jumlah yang tidak semestinya ya, yang luar biasa itu harus dicek.
Kemudian usut saldo awal akun aktiva tidak berwujud ke kertas kerja tahun lalu. Ya, jadi sebelum auditor melakukan pengujian terhadap transaksi rinci yang menyangkut akun aktiva tidak berwujud dan akumulasi amortisasi yang bersangkutan, ia perlu memperoleh keyakinan atas kebenaran saldo awal akun tersebut. Jadi untuk mencapai tujuan itu, auditor melakukan pengusutan saldo awal aktiva tidak berwujud yang di kertas kerja tahun lalu itu berapa. Kertas kerja tahun lalu dapat menyediakan informasi tentang berbagai koreksi yang diajukan oleh auditor dalam audit tahun yang lalu, sehingga auditor dapat mengevaluasi tindak lanjut yang telah ditempuh oleh klien dalam menanggapi koreksi yang diajukan oleh auditor. Yang terakhir di prosedur audit awal ini adalah usut posting pendebitan dan pengkreditan akun aktiva tidak berwujud ke dalam jurnal yang bersangkutan. Jadi pendebitan di dalam akun aktiva tidak berwujud diusut ke register bukti kas keluar dan pengkreditan ke akun-akun tersebut diusut ke jurnal umum ya untuk memperoleh keyakinan bahwa mutasi penambahan ataupun ada pengurangan aktiva tidak berwujud berasal dari jurnal-jurnal yang bersangkutan. Nah, selanjutnya untuk prosedur analitik, seperti biasa kita akan berhubungan dengan hitung-hitungan ratio, yaitu yang pertama adalah tingkat perputaran aktiva tidak berwujud. Nah, tingkat perputaran aktiva tidak berwujud, kemudian ada rasio laba bersih dengan aktiva tidak berwujud, kemudian ada rasio aktiva tidak berwujud dengan total aktiva. Jadi, berbagai rasio tersebut jika dihitung oleh auditor dan kemudian dibandingkan dengan angka harapan, jadi rasio yang sama dari data masa lalu, data dari industri, jumlah yang dianggarkan, atau data yang lain, itu akan dapat memberikan indikasi bagi auditor ke fokus mana nanti perhatian auditor perlu diarahkan dalam pelaksanaan pengujian transaksi rinci dan saldo akun rinci. Misalnya, penurunan tingkat perputaran aktiva tidak berwujud tahun lalu, tahun yang diaudit dibandingkan dengan rasio yang sama tahun sebelumnya, mungkin sebagai akibat dari mengkapitalize misalnya biaya-biaya riset dan pengembangan yang terjadi dalam tahun yang diaudit. Oke, kemudian lakukan analisis hasil prosedur analitik dengan harapan tadi ya, yang didasarkan pada data masa lalu, data industri, jumlah yang dianggarkan, dan data-data yang lainnya. Selanjutnya adalah pengujian terhadap transaksi rinci. Yang pertama adalah periksa dokumen yang mendukung pemerolehan aktiva tidak berwujud. Jadi aktiva tidak berwujud itu diperoleh dengan cara membeli dari pihak lain atau kita menemukannya atau mengembangkannya sendiri. Jadi ada dua kemungkinan. Aktiva tidak berwujud itu kita beli atau kita bikin sendiri, kita kembangkan sendiri. Untuk memperoleh keyakinan mengenai eksistensi aktiva tidak berwujud, auditor ini melakukan analisis pendebitan akun-akun aktiva tidak berwujud dan kemudian mengusutnya ke dalam bukti-bukti yang mendukung pemerolehan aktiva tidak berwujud tersebut. Nah, untuk aktiva yang tidak berwujud yang diperoleh dengan cara membeli, auditor dapat memeriksa register bukti kas keluar dan bukti kas keluar beserta dokumen pendukungnya untuk memperoleh keyakinan mengenai eksistensi aktiva tidak berwujud tersebut. Jadi perlu ada bukti bahwa telah dilakukannya transaksi tersebut. Untuk aktiva yang tidak berwujud yang berasal dari penemuan, contoh, atau pengembangan sendiri, auditor dapat memeriksa bukti memorial, bukti pendukung mengenai kapitalisasi biaya sebagai cost dari aktiva tidak berwujud ini. Jadi untuk verifikasi penilaian terhadap aktiva tidak berwujud adalah memeriksa pendebitan akun aktiva tidak berwujud dan mengusutnya ke dalam dokumen yang mendukung pendebitan ke dalam akun tersebut. Jadi yang perlu diketahui oleh auditor dalam melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang mendukung transaksi dari pemerolehan aktiva tidak berwujud ini adalah dasar yang seharusnya dipakai untuk menentukan cost ya atau biaya dari aktiva tidak berwujud ini. Jadi misalnya contoh, tadi kan kita sudah bahas mengenai paten ya. Kalau paten itu kan jenis aktiva tidak berwujud. Jadi dasar penentuan cost-nya adalah harga beli paten, biaya pengadilan untuk mempertahankan tuntutan paten di pengadilan. Biasanya pengembangan paten yang dilakukan oleh perusahaan umumnya dibebankan sebagai biaya pada tahun terjadinya. Kemudian kalau bicara hak cipta, jadi dasar penentuan cost-nya adalah
pengeluaran untuk pendaftaran hak cipta, biaya penasehat hukum, seperti halnya dengan paten, biaya riset untuk mendapatkan hak cipta, itu semua umumnya dibebankan sebagai biaya pada tahun terjadi. Kalau berbicara nama dan merek dagang, apa dasar penentuan kosnya? Pengeluaran untuk penasihat hukum, biaya pendaftaran, biaya lain yang langsung bersangkutan dengan pemerolehan nama atau merek dagang. Kalau kita bicara franchise, berarti biaya franchise termasuk di dalamnya biaya penasihat hukum. Nah, yang kedua, yang B ini adalah periksa dokumen yang mendukung transaksi amortisasi aktiva tidak berwujud. Jadi berbeda dengan aktiva tidak berwujud yang aktiva tetap ya, yang depresiasinya itu dicatat di dalam account accumulated depreciation. Aktiva tidak berwujud memiliki umur ekonomis terbatas, diamortisasi secara sistematik, secara langsung dengan mengurangkan amortisasi langsung ke cost dari aktiva tidak berwujud yang bersangkutan. Nah, menurut prinsip akuntansi, aktiva tidak berwujud diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus, straight line, kecuali jika klien dapat membuktikan bahwa metode amortisasi yang sistematik lain lebih cocok diterapkan pada aktiva yang tidak berwujud. Nah, dalam memverifikasi penilaian terhadap aktiva tidak berwujud, auditor memeriksa pengkreditan akun aktiva tidak berwujud dan memeriksa bukti memorial untuk menentukan konsistensi penggunaan metode amortisasi akun aktiva tidak berwujud dan menilai kewajaran penaksiran manfaat ekonomis dari aktiva tidak berwujud tersebut. Kemudian kalau kita berbicara pengujian terhadap akun rinci, maka yang pertama adalah auditor itu perlu pelajari nih notulen rapat direksi, perjanjian, surat izin dari pemerintah dan dokumen lain yang membuktikan eksistensi aktiva tidak berwujud. Nah, eksistensi aktiva tidak berwujud diusut ke saat pemerolehannya. Jadi untuk memperoleh hak sewa, hak cipta, lisensi, franchise itu diperlukan otorisasi dari manajemen puncak. Oleh karena itu, auditor itu perlu mempelajari notulen rapat direksi untuk memperoleh informasi mengenai keputusan yang diambil oleh manajemen puncak dalam pemerolehan jenis aktiva tidak berwujud tersebut. Nah, di samping itu, pemerolehan jenis aktiva tidak berwujud ini diusut buktinya ke dalam surat perjanjian tersebut. Kemudian yang kedua adalah itu kita perlu meminta informasi dari klien atau sumber lain mengenai aktiva tidak berwujud bagi klien di masa yang akan datang. Ini berdasarkan peraturan perundangan untuk berakhirnya kontrak dan kemudian perbedaan dari perubahan yang terjadi di perusahaan atau klien. Yang ketiga, lakukan inspeksi dan pemeriksaan terhadap surat perjanjian, surat izin dari pemerintah, dan dokumen yang menunjukkan hak kepemilikan klien atas aktiva tidak berwujud. Jadi dokumen resmi yang menunjukkan hak pemilikan atas aktiva tidak berwujud adalah surat perjanjian, bisa surat izin dari pemerintah, dokumen pendaftaran paten, dokumen pendaftaran nama dan merek dagang. Jadi auditor melakukan inspeksi terhadap dokumen-dokumen tersebut untuk memverifikasi hak pemilikan klien atas aktiva tidak berwujud di neraca. Kemudian yang lainnya adalah tentang verifikasi dan penyajian serta pengungkapan. Oke, sekarang ini kita membandingkan ya, bandingkan penyajian aktiva tidak berwujud dengan prinsip akuntansi berterima umum. Kemudian ada periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan aktiva tidak berwujud. Itu semua yang ada di pengujian terhadap akun rinci ya, sebenarnya yang di sini. Ini akan inspeksi. Kemudian, nampaknya sudah selesai ya. Sudah selesai bahwa kalau kita rangkumkan semuanya,
Pengujian substantif terhadap aktiva tidak berwujud ini ditujukan untuk 1. Kita ulang lagi, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan aktiva tidak berwujud. Kedua, untuk membuktikan keberadaan tidak berwujud dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan aktiva tidak berwujud yang dicantumkan di neraca. Kemudian untuk membuktikan hak kepemilikan klien atas aktiva tidak berwujud. Jadi untuk menentukan apakah benar-benar ini adalah hak klien, tadi sudah disebutkan ada beberapa dokumen ya yang perlu dilihat. Ada inspeksi, mana surat perjanjian atau mana surat izin dari pemerintah atau mana dokumen yang lain yang menunjukkan kalau itu betul-betul adalah kepemilikan dari klien kita itu yang diaudit ya oleh auditor. Kemudian membuktikan kewajaran penilaian. Nah, nilai aktiva tetap ini wajar atau tidak dinilai. Baru ketika itu disajikan atau untuk penyajian dan pengungkapan aktiva tidak berwujud di neraca ini sesuai atau tidak. Nah, untuk mencapai tujuan audit tersebut, auditor menempuh berbagai prosedur audit terhadap aktiva tidak berwujud melalui berbagai prosedur audit ya. Jadi dalam prosedur audit awal, ini ada prosedur audit awal, kemudian ada prosedur analitik, ada pengujian terhadap transaksi, ada pengujian terhadap saldo akun rinci, dan terakhir adalah untuk verifikasi penyajian dan pengungkapan. Oke. Jadi dalam bagian terakhir itu untuk verifikasi penyajian dan pengungkapan, khususnya untuk aktiva tidak berwujud di neraca, auditor akan membandingkan penyajian aktiva tidak berwujud di neraca dengan prinsip akuntansi berterima umum. Jadi informasi mengenai hal ini diperoleh auditor dengan memeriksa klasifikasi aktiva tidak berwujud di neraca dan memeriksa kecukupan pengungkapan yang bersangkutan dengan aktiva tidak berwujud. Jadi aktiva tidak berwujud yang memiliki umur ekonomis terbatas disajikan di neraca pada nilai buku yang merupakan selisih dari cost aktiva tidak berwujud dengan akumulasi amortisasinya ya. Baiklah, materi kita untuk audit terhadap siklus pengeluaran yang berhubungan dengan pengujian substantif terhadap aktiva tidak berwujud sampai di sini. Mohon diperhatikan dengan baik videonya, serta kamu diharapkan untuk bisa mencatat supaya bisa dapat poin-poin yang ada, dan diulang-ulang kembali videonya. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan komen untuk pertanyaan ya.